Momen bersejarah saat Presiden Joko Widodo bertindak sebagai imam di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan Agar, Kabul, Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beserta sejumlah pejabat tinggi dan ulama Afghanistan tampak jadi makmum ibadah sholat zuhur yang diimami Presiden Jokowi. Jadi sangat-sangat kelihatan sekali Islamnya Jokowi itu bukan pencitraan sama sekali. Sekarang ada orang mengatakan Jokowi itu Islamnya pencitraan, wah itu bagi saya salah besar. Selama ini kan orang mempermasalahkan Pak Jokowi tiba-tiba jadi imam dia, jadi imam. Iya. Menurut Gus Karim, ya wajar Pak Jokowi jadi imam kan? Kalau nggak pencitraan itu, ini bukan fitnah. Ada satu perintah, kalau kamu kedatangan seorang pemimpin umat itu, kalau datang waktu sholat, ya jadikanlah beliau ini sebagai imam sholat. Sauman aja nggak pernah ngimami sholat. SBY juga di mana-mana selalu imamnya juga SBY jadi makmum, Soekarno jadi makmum, Soeharto jadi makmum. Ini Jainuddin Nadjiro ini kok sok-sokan ini Mukidi ini, Dilan ini. Emang apa sih nggak boleh? Gus Karim menjadi saksi bahwa semua tuduhan itu Palsu semua, apa istilah hoax semua. Pak Jokowi itu pembohong, bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya, mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Jokowi itu baru menjadi incaran. Begitu salah sedikit, menurut mereka salah dua, digoreng yang luar biasa. jadi lucu juga kebencian dari awal itu. Karena kebencian kemudian karena politik, ya apapun yang Jokowi dianggap salah. Jadi kalau ada Pak Polisinya, coba. Barangkali ada nyamar-nyamar ini, intel-intel ini. Jokowi itu pembohong. Ini bukan fitnah, saudaraku. Ini mencerdaskan. Namanya Jokowi itu kafah bagi saya. Islam itu ya kafah, sempurna sekali. Dan akhlaknya itu yang luar biasa. Jokowi itu pembohong. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu tidak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Habib Rizik dijadikan musuh negara, difitnah-fitnah tidak karu-karuan. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnahnya itu udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu. Orang Jawa memang, tapi kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji, ya memang begitu. Sombong amat. Habib jangan merasa pasti benar sendiri. Ya ada manusia mesti bener atau kagak. Yang mesti bener hanya Allah dan Rasul. Nek liyane iku pokoknya relatif. Jadi gak oleh pemerintah bener dhewe ya gak oleh, rakyat bener dhewe ya gak oleh. Allahu Akbar. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Beliau itu ternyata di dalam keluarganya beliau menghadirkan Ustadz Muzakir. Iya, Ustadz Muzakir itu mengajar beliau, mengajarkan anak-anaknya beliau tentang bacaan Al-Quran. Terus menggunakan media sosial dan dunia internet dengan beberapa diksi dan narasi, istilah-istilah yang tidak enak, untuk memaki-maki pemerintah dengan istilah-istilah yang tidak enak itu dalam istilah-istilah keagamaan. Salah satu penceramah agama yang saya suka ini namanya Gus Nur. Meskipun kata orang dia sebenarnya tidak layak menyandang gelar Gus. Ini juga lahir jadi tahu-tahu sudah dipanggil Gus sok pekok. Akhirnya saya dikenal menjadi Gus dan pantas kalau dipanggil Gus. Karena gelar Gus itu di NU biasanya diberikan kepada anak kiai yang mempunyai pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali bukan anak kiai. Cara dan saya belum ada jaminan dari Tuhan untuk menempatkan surga. Ingat baik-baik itu kalimat. Sebagai ajaran yang murni, ajaran yang baik, ajaran yang cinta damai untuk kepentingan bangsa dan negara. Jokowi itu pembohong, bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya, mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Kan dia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama dia tidak punya rekam jejak apapun. Itu pembohong.
Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Jadi kita panggil saja dia Sugi Nur. Ceritanya dulu, Sugi Nur ini adalah pemain debus. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain debus. Dan masa lalu Sugi ada di jalanan. Dia selain mencari uang lewat pertunjukan debus, juga mencopet dan menipu orang dengan gendam. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji, ya memang begitu. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai penjual obat keliling. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Karena jujur dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Orang awam apalagi otodidak belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama. Dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia di dalam belajar agama Islam, harus punya guru, tidak boleh otodidak. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Salah bacaannya ya kok ngimami. Kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya. Tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran biarpun baru pensiun. Setelah pensiun baru belajar Al-Quran masih alhamdulillah. Ya, dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya atau bahasa keren marketingnya diferensiasi. Hasil dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta, pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 saya Sombong amat. Semangatnya lu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustad. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Selain itu, dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Nah, sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Sugi Nur jadi orang sukses yang bisa dibanggakan orang kampung. Wow, sungguh menakjubkan. Ansor, Banser, Nuril, Guntur Romli, Abu Janda, Denny Siregar. Itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Oh, nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan, bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab.
Saya akui. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Alah salah bacaannya ya kok ngimami. Kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya. Tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran biarpun baru pensiun. Setelah pensiun baru belajar Al-Quran masih alhamdulillah.